Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billah. Awalan, hayya bina nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi fadlih. Wasaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم شافعنا يوم الزحام. Terima kasih kepada Ibu Asna Andriani selaku dosen pembimbing mata kuliah fonologi bahasa Arab, dan tak lupa kepada pemirsa yang berbahagia. Baiklah, saya di sini akan sedikit berbicara tentang macam-macam fan atau ilmu di dalam fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu daripada bahasa Arab yang mengkaji tentang suara, huruf, dan kata. Yang mana suara adalah unsur terkecil daripada satu kata. Ketika kata itu bermakna ataupun ketika suara itu bisa memiliki makna, maka kalimat-kalimat yang terucap akan mudah dan bisa dipahami. Dalam fonologi terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, dalam bahasa Arab, fonologi terbagi menjadi perbedaan harokat, yakni vokal A, I, dan U. Dalam bahasa Arab sendiri, fonologi terbagi menjadi beberapa fan atau beberapa bagian. Yang pertama, fonologi mengenai perbedaan harokat antara A dengan I, fathah dengan kasroh. Kemudian ada fonologi yang menjelaskan tentang perbedaan antar panjang pendek atau dalam bahasa Arab disebut mad. Kapan bacaan itu, huruf itu diharokati panjang, kapan huruf itu harus dibaca pendek. Kemudian ada lagi antara tebal tipisnya huruf, yakni tarkik dan tafkhimnya satu huruf. Yang mana antara tebal dan tipisnya huruf ini sangat berpengaruh terhadap makna yang dikeluarkan oleh kalimat tersebut. Contohnya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dengan firman Allah yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, di situ ada perbedaan huruf sin dan shin. Yang mana ayat yang pertama, huruf sin di situ bermakna lemah lembut. Kemudian di ayat yang kedua, shin di situ bermakna kasar atau keras. Jadi perbedaan unsur tebal tipisnya dalam suatu huruf itu sangat berefek kepada makna yang dihasilkan. Kemudian ada lagi perbedaan harokat antara fathah dengan kasroh. Antara fathah dan kasroh juga memiliki perbedaan tersendiri. Seperti yang saya contohkan dalam sastra Arab, ada makalah al-hubbu kal-habbi. Di situ ada hubbu dengan habbi, perbedaan hanya pada dhammah dan fathah. Al-hub bermakna cinta, al-habbi bermakna tumbuhan. Al-hubbu kal-habbi. Jadi al-hubbu cinta itu bagaikan habbi, tumbuhan ataupun benih. Mengapa disamakan? Karena cinta itu bagaikan benih. Ketika benih itu dipupuk, dirawat, dan disiram dengan perhatian dan kasih sayang, maka ia akan tumbuh dan menjadi besar. Sama seperti cinta, ketika ia terus diberikan perhatian, kenyamanan, dan kasih sayang, maka ia akan tumbuh menjadi cinta yang bersemi. Kemudian ada perbedaan fonologi tentang panjang pendeknya suatu huruf.
Contoh dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. La raiba fih di situ lamnya panjang, bermakna tidak ada keraguan. Itu bermakna la nafi. Jadi tidak ada keraguan sama sekali dalam Al-Quran. Namun beda cerita kalau lafaz lam di situ dibaca pendek. Dzalikal kitabu la raiba fih. Maka lam di situ dibaca pendek, maka artinya berubah menjadi benar-benar atau bakal. Jadi ketika lam itu dibaca panjang, ia bermakna tidak, dan ketika lam di situ dipendek atau dibaca pendek, maka terjadi perselisihan makna antara tidak dan benar-benar. Jadi sangat urgent sekali masalah fonologi dalam bahasa Arab, apalagi sudah menyangkut di dalam pembelajaran atau pembahasan kalam Allah atau Al-Quranul Karim. Mungkin itu yang dapat kami contohkan. Semoga penelitian dari saya ini memberikan manfaat kepada para pendengar khususnya dalam mempelajari Al-Quranul Karim, sehingga kita lebih berhati-hati, lebih bersemangat dalam belajar untuk membaca Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat umumnya, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jenengan semua, karena ini semua tidak lepas dari yang namanya taufik dari Allah. Cukup sekian dari saya. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Allahul musta'an. Wa bi'aunillahil malikil mannan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.